memang tidak ada jaminan kalau tidak ada pergantian pelatih itu kita akan lolos Piala Dunia. Nggak ada yang bisa jamin. Tapi yang paling penting adalah dukungan fans itu masih ada, masih percaya. Sama kayak 2024 kita nggak juara, bahkan nggak lolos Piala Olimpiade di U23, kan tetap tinggi dukungan masyarakat. Dan akhirnya kita bisa compete dengan baik di round 3 kan. Iya. Nah tapi begitu kepercayaan publik itu nggak ada, itu udah kayak mobil atau pesawat itu nggak ada bahan bakarnya. Siapapun nanti yang terpilih, menurut saya wajib untuk memenangkan AFF. Wajib ya? Wajib. Belum pernah juga. At all cost. Kenapa? Supaya untuk menciptakan trust dan kondisivitas. Terakhir ada pernyataan dari Kevin Dix kan, yang ternyata mengatakan selama mereka di ruang ganti, mereka sepakat untuk tidak berbahasa Belanda sesama mereka. Artinya semua pemain diaspora ya, yang orang Indonesia, yang warga negara Indonesia tapi keturunan Belanda. Kenapa? Untuk menekel barrier bahasa. Jadi paling enggak Pratama Arhan dan lain-lain kalau mereka ngomong ya mereka tahu lah bahasa Inggris dikit-dikit gitu. Itu. Hey, ketemu lagi dengan saya Dendi Prianto di podcast Ruang Bola, podcast ngomongin sepak bola Indonesia, sepak bola dunia dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan tentu saja saya nggak sendirian bersama dengan rekan saya Indro yang bukan warkop. Indro bukan warkop. Iya. Kita mau ngomongin apa nih? Tapi sebelum kita ngomongin apa, kenapa lo sekarang hitam-hitam coy? Ini apa gara-gara ini gloomy akhir tahun? Oh enggak, ini kan karena narasumbernya adik kelas ya. Oh, oke. Buset, jangan adik kelas dong, tua banget. Teman lebih bawah. Kalau gue sih memanain pada itu, ini kayaknya gloomy banget karena Indonesia kan ancur-ancuran 2025 ya. Tadinya begitu, cuman Liverpool jadi lebih baik. Aduh, malah pernah. Malah ngomongin Liverpool. Oke, karena tadi itu gue sudah bilang soal gloomy, hitam. Nah, kawan kita ini juga pakai baju hitam. Ya kan, gua nggak tahu kenapa, bagaimana. Kita tanya, siapa dia, Abang Indro? Ini ada dapat 50 ini. Waduh. Ya, Bung Harpa. Apa kabar, Bung? Masih diundang ini untuk kedua kalinya. Iya, kedua kalinya karena kan kalau ngomong sama Bung Harpa ini pasti situasinya lagi mencekam. Itu dia, banyak podcast ngundang saya itu kalau lagi mencekam. Kalau lagi bagus-bagus ditinggalin. Wah, tenang Bi. Seperti kata kawan ini, you'll never alone. Itu katanya. Tapi emang begitu Bung Harpa. Kalau misalnya mungkin kalau PSSI-nya benar kita nggak laku. Enggak juga. Mungkin loh. Oke. Tapi gini, gue tuh ya, Abang Indro, kemarin itu kan sambil nyetir itu dengerin Bung Harpa sama abang kita yang namanya Arya Sinulinga. Si keras. Ya, lu menyebutnya keras, kalau bukan abang lah, abang Arya itu. Terus ada satu momen yang gue tuh ngakak sendirian gitu ketika nyetir itu. Jadi ada momen itu Bung Harpa ini ketawanya sambil bahkan bukan sampai ketawa tapi tersenyum kejut gitu loh ketika bilang bahwa iya dan Erick Thohir gitu. Sekali lagi ya, Arya Sinulinga dengan Erick Thohir itu jadi orang terakhir yang bilang bahwa ya STY nggak perlu mundur lah. Kira-kira gitu. Nah, ini saksi hidup. Bung Harpa, tolong ceritain apa yang sebenarnya terjadi hingga akhirnya Bung Harpa tersenyum. Makna dari itu. Aduh, itu gimana ya sebenarnya? Gini, saya itu bukan yang orangnya sebenarnya suka gimmick. Terus kemudian nanti begini biar begini. Saya tuh nggak terlalu suka begitu sebenarnya. Ya apa adanya aja. Bahkan datang ke situ pun karena diundang. Kan gitu. Ini sebelum kesenyum dulu nih. Iya. Bang Arya kan dalam satu podcast dengan Bang Andre sempat nyinggung soal saya, mengundang saya, katanya yang suka mengkritik saya JJ, ya saya welcome aja diundang. Dalam situasi apapun kan sebenarnya tetap ada diplomasi, ada ngobrol, dan saya senang aja kalau ngomong langsung gitu. Ya udah, kemudian saya nunggu pasif aja kan. Banyak yang udah mention tuh, Bang, dicolek gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Terus kemudian diundang, sempat tertunda karena gara ada suasana kedukaan.
Ya akhirnya saya datang dan saya datang dengan pikiran yang tulus dan polos. Artinya ya kita ngomongin bola apa adanya, saya berseberangan, saya ungkapkan langsung di situ. Bahkan termasuk dengan beberapa aspirasi yang langsung saya dengar di lingkungan saya lah gitu. Misalnya waktu di rumah duka ada satu keyboardisnya tahu nih bunga itu dari Bang Arya. Dan saya bilang, iya saya mau diundang, tapi nggak tahu jadi atau enggak. Tolong lu Bang, tanyain dong kenapa ST dipecat. Saya berjanji saya akan sampaikan. Saya sampaikan. Kemudian ada beberapa hal lah yang saya sampaikan. Nah sampailah akhirnya pertanyaan itu kan, saya sampaikan kurang lebih seperti itulah. Ya dia jawab seperti itu. Bahwa dia dan Erick Thohir orang terakhir. Tentu prinsipnya let's agree to agree and disagree. Jadi mau dia bilang kerbau itu bisa terbang, bisa berenang, silahkan. Kalau menurut saya nggak bisa, saya juga bebas. Publik kan yang menilai seperti apa. Dan kemudian ada konfirmasi dari orangnya langsung, dari Asnawi, bahkan dari ST juga konfirmasi. Iya. Jadi ya udah apalagi. Udah itu udah validnya valid, bukan A1 lagi, A-1 itu. Iya dong. Siapa lagi mau? Kita nggak ada di situ. Semua orang nggak ada di situ. Pak Prabowo juga nggak ada di situ kan, nggak bisa mengklaim apa yang terjadi di dalam. Ini orangnya langsung. Ya saya pikir udah cukup jelas gitu. Dan itu kan hanya satu dari sekian scene di diskusi tersebut. Dan saya tidak menjatuhkan yang bersangkutan. Kita hanya diskusi. Ada yang sama, ada yang berbeda, banyak yang berbeda sih sebenarnya. Cuman ya it's okay gitu. Ya udah itu aja sih, sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau dia waktu di luar podcastnya ada omongan-omongan yang aneh-aneh gak? Mereka stop enggak? A1 dong Enggak. ini. A-1. Jujur nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Ya paling cuman sesuai yang ada yang diomongin sama yang di podcast itu, yaitu soal kan sempat di situ ada kata-kata di podcast itu PSSI lagi lucu-lucunya kan. Nah ya kita bisa lihat lah lucunya apa belakangan ini kan. Yang nanti mungkin kayaknya di skrip juga akan kita bahas nih, saya lihat tadi seperti itu. Jadi itu yang saya bilang, saya datang dia juga kelihatannya ya pengen diskusi aja gitu, walaupun nggak sama pendapatnya, ya nggak ada yang lain gitu. Jadi nggak ada yang terlalu beda-beda lah di belakang layar sama di depan, kurang lebih seperti itu. Bung Harpa percaya mereka berdua jadi orang terakhir yang menolak STY dipecat. Ya senyum saya kan udah menjelaskan. Masa mesti dijelasin? Kadang-kadang nggak semua yang kita nggak setuju harus kita bentrokan. Cukup kita senyumkan aja udah lebih dari cukup. Yang artinya Bung Gendro kayaknya enggak deh. Senyum. Dan itu saya benar-benar nggak ada gimana ya, nggak ada maksud supaya begini, nggak. Saya cuma bingung mau respon apa ya gitu. Udah itu aja sih. Ya udah silakan dia punya hak jawab gitu. Walaupun saya narasumbernya ya di situ ya. Lucu lagi nih. Tapi kalau masalah ruang ganti sendiri Bung Harpa gimana? Yang saat era Sintayong ya. Itu kan yang diomongin juga masalah ruang ganti, masalah. Bung Harpa menilainya gimana? Jadi biar nggak repetitif, karena mungkin di beberapa platform udah saya jelaskan supaya lebih beda sedikit lah gitu. Jadi prinsipnya itu tidak ada ruang ganti, tidak ada entitas yang murni mulus 100%. Ada riak-riak itu biasa. Dulu mungkin biar agak relate ya. Dulu zamannya Gubernur Ali Sadikin ya, agak lama nih. Iya. Pernah seminar di tempat kuliah kita, ya kan? Dia cerita kalau dia misalnya kecewa atau memarahin anak buahnya, kadang dipanggil ke dalam ruangan, dimaki-maki, istilah gitulah. Tapi udah selesai dan itu normal, biasa aja, ada dinamika gitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat deliver nggak ini gitu, selama itu tidak melanggar hukum ya. Misalnya dia melakukan perbuatan yang melawan hukum, seperti contohnya kalau nggak salah Glenn Hoddle menjelang Euro 2000 atau Piala Dunia 96 saya lupa, dia ngomong sesuatu yang tidak pantas terhadap kaum difabel, langsung di-cut kan. Nah kalau kayak gitu-gitu memang lain, tapi kalau urusannya technical, saya nggak setuju, saya marah, saya kecewa dengan bawahan atau bawahan kecewa dengan atasan, itu normal-normal aja. Ya selama deliver orang nggak akan peduli sebenarnya, nggak masalah gitu. Dan itu dibuktikan dengan penutupan 2024 kita kan mengalahkan Saudi kan 2-0. Iya. Kita peringkat 3, hanya beda 1 poin dari Australia peringkat 2 yang lolos otomatis saat itu. Dan ada lagi, saat itu kita menang lawan Saudi itu murni karena ada instruksi, karena ada taktik yang diikuti oleh para pemain di pertandingan tersebut, yaitu counter press, serangan balik. Itu
diulang beberapa kali serangan balik. Jadi gini, 3 pemain yang paling depan itu harus langsung lari begitu serangan balik. Nah artinya apa? Instruksi mereka menang pun bukannya misalnya karena emang terpaksa atau apa enggak. Mereka menang dengan cara mengikuti Sintayong. How come kalau mereka katakanlah quote by quote memberontak, kemudian mereka bisa deliver dengan arahan dari bosnya. Ya itu again gak ada masalah gitu loh. Jadi banyak kisah kalau kita nonton film coba misalnya film Hollywood atau apa, kan pasti ada drama-dramanya dulu lah, berantemnya dulu, tapi kemudian akhirnya mereka berhasil, ya udah nggak ada masalah. Tapi kemudian itu kan yang dibesar-besarkan dan satu persatu itu terbantahkan. Salah satunya tadi yang soal apa? Soal kapten soal Asnawi. dinamika tuh nggak ada. Mungkin ada masalah 1-2 pemain itu biasa aja normal. Ada 23 pemain, nggak mungkin semua dimainkan, nggak mungkin semua bahkan minute play pun belum tentu dapat. Ada yang nggak main sama sekali, ya itu normal. Gitu. Jadi nggak ada sih yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Hanya dibesar-besarkan menurut saya dan itu udah clear. Dan saran saya semakin itu terus dibuka akan semakin membuka borok itu sebenarnya makin membuat clear sebenarnya. Karena nanti akan ada yang mengkonfirmasi bahwa nggak seperti itu seperti yang kemarin terjadi. Hal-hal itu yang membuat Bung Harpa yakin ini tuh bentuk kelucu-lucuan PSSI ya? Kalau kelucuan-lucuan itu saya lebih menangkapnya bahwa yang jadi ada dinamika itu di PSSI sebenarnya sekarang, bukan di ruang ganti sebenarnya. Jadi lucu-lucuan itulah yang sebenarnya jadi dinamika saat ini kan, dan bahkan dinamikanya udah saling serang kalau kita lihat. Sementara kalau dinamika yang dikatakan kemarin di Asuhan STY itu nggak ada keluar sama sekali. Bahkan saya tambahkan sedikit, ini udah beberapa kali saya sampaikan juga, Ragnar dan Verdong dalam sebuah podcast pernah membantah itu. Bahwa ada dinamika atau apalah itu friksi yang dijalankan, maka malah mereka menggambarkan Sintayong itu sebagai sosok yang lucu, suka ngelawak kalau nggak salah, pokoknya nggak ada masalah lah gitu. Tapi sekarang justru PSSI yang lagi menurut saya udah jelas-jelas ini udah civil war kalau kita lihat. Civil war di PSSI ini menarik ini. Ya kita bisa lihat kan dari pernyataan-pernyataannya seperti itu. Civil war di PSSI ini yang membuat timnas hancur lebur 2025 gitu. Kalau untuk enggak, sebenarnya civil war itu adalah akibat dari akumulasi dinamika organisasi menurut saya. Ya kan dalam sebuah, ini saya quote ya karena kita juga basicnya jurnalis ya. Pak Wakil Ketua Umum PSSI Pak Zainuddin Amali di sebuah TV pernah mengatakan secara nggak langsung sebenarnya dia nembak gitu. Dia mengatakan bahwa ada perbedaan pemilihan pelatih saat Sintayong dengan Patrick Kluivert. Jadi waktu Sintayong dipilih itu melalui mekanisme yang sebenarnya. Jadi disaring, kemudian ada 2 nama, Luis Mia saat itu dengan Sintayong, kemudian Esko sepakat memilih Sintayong. Kenapa? Karena saat itu argumennya Sintayong itu punya pengalaman di Piala Dunia. Whatever lah, itu kan hak mereka dipilih. Nah waktu Patrick Kluivert dipilih dengan memecat Sintayong, itu tidak seperti itu. Langsung ya. Kind of one man show lah gitu. Nah kelihatannya karena ada ada presiden seperti itu, akhirnya dikembalikan lagi sekarang dengan mekanisme yang sebelumnya. Jadi ada kandidat dari Zwirs yang memilih berapa, saya nggak tahu mungkin 5 berdasarkan spek yang diminta oleh federasi ya. Kemudian dari 5 itu atau berapa nanti akan mengkerucut 2 atau 3. Nah, nanti katanya kan diumumkan minggu depan ya, kita nggak tahu karena kemarin juga ada, kalau nggak salah bulan lalu udah pernah ngomong gitu juga tapi nggak terjadi. Nah, nanti dari 2 itu akan dipilih secara kolektif kolegial siapa pelatih tersebut. Jadi beda cerita dan sehingga akhirnya balik lagi soal tadi lucu-lucunya PSSI ketika one man show ini tidak bekerja dengan baik, akhirnya yang lain mungkin kesel juga akhirnya mulai bersuara. Nah, udah jelas kan mereka udah saling kayak target emas aja beda-beda. Satu bilang emas, Satu bilang perak, dapatnya tembaga kan. Ya, Tembaga usang lagi. Iya, karena nggak lolos ke dari grup dan ya. hampir kita mencetak rekor paling parah loh. Kalau kita sampai nggak menang kalau kita kalah dari Myanmar 0 itu karena kita paling buruk itu saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah 2009 deh, kita cuma 1 poin. Nah kemarin kalau kita sampai kalah tuh lawan Myanmar itu 0 poin, wah itu udah nggak ada obatnya. Sekarang aja udah nggak ada obatnya, apalagi kalau sampai nggak menang gitu. Jadi civil war ini adalah bentuk dari akumulasi mekanisme organisasi yang nggak jalan gitu. Sehingga akhirnya mungkin ada kubu yang merasa, waduh kok
kayak gini terus nih caranya nih, one man show, kemudian yang lain berimbas. Akhirnya mulai perang terbuka tuh kelihatan tuh di media, mereka secara halus saling serang gitu. Ada yang nanya, bukan biasa dalam organisasi beda pendapat, betul. Tapi biasanya itu tidak di luar. Kita di sini meeting. Menurut saya ini kita harus kiri, enggak di kanan. Begitu udah putus kan harus jalanin bersama-sama. Di luar harus satu suara. Ini kan enggak. Nah itu yang saya lihat. Itu karena komunikasi yang berantakan dari federasi atau seperti apa dong? Kalau saya melihat sih karena tidak ada kompromis, tidak ada ya komunikasi juga, tidak ada take and give yang baik di antara mereka menurut saya. Karena mungkin ya ini analisa saya, ada satu orang yang mungkin terlalu ngambil panggung, dominan dan kemudian tidak jalan, dan akhirnya yang lain juga nggak mau kena terus kan sebagai backupnya. Akhirnya mereka juga bersuara juga karena masing-masing ini kan jagoan-jagoan juga nih semua nih. Di belakangnya kan ada istilahnya ada bohirnya dalam tanda kutip juga gitu, bukan orang sembarangan juga. Jadi mungkin capek juga mereka kalau kena, padahal bukan atas dasar keputusan yang mereka buat. Jadi itulah yang kita lihat sekarang nih. Makanya ini akan panjang kali lebar nih sampai nanti. Dan saya takutnya gini ya. Pemilihan pelatih ini menjadi ajang politisasi gitu. Karena kan penting nanti siapa yang ngebawa ini pelatih nanti. Meskipun sebenarnya ada presiden yang menarik juga ketika Sintayong ini kan dalam tanda kutip dibawa sama Iwan Bule. Iya. Tapi toh bisa bekerja sama juga memang dengan Erick Thohir gitu. Nah, apakah nanti kita lihat misalnya contoh pelatih ini nanti dibawa oleh era sekarang. Katakanlah Januari lah dipilih, masih di rezim yang sekarang. Tiba-tiba misalnya ada perubahan rezim, kan bisa aja kita nggak tahu nih. Iya. Kemudian rezim ini berganti. Gimana ini nasib pelatihnya? Nah ini kan juga jadi tantangan ke depannya gitu. Atau mau tetap jadi legacy atau gimana gitu ya? Iya gitu, karena kalau kita lihat waktu zaman STY itu kan ET kan beberapa kali sebenarnya memberikan target yang agak nggak masuk akal ya. Waktu Piala Asia itu kita satu grup sama siapa? Jepang, Irak, sama Vietnam. Yang mana sebelumnya kita lawan Filipina aja empot-empotan. Vietnam itu kita kalau nggak salah entah 15 tahun atau berapa itu belum pernah menang. Ditargetkan lolos. Itu orang kayak jujur gue waktu itu mikir saya kayaknya nggak mungkin lah gitu. Ternyata kita bisa lolos kan dengan 8 skenario terakhir tuh, Kyrgyzstan Oman 1-1. Kemudian Piala Asia U23 ditargetkan perempat final. Sintayong agak geblek juga tuh. Saya mau semifinal katanya. Wah, bunuh diri, ternyata berhasil. Sampai akhirnya kita lolos round 3 kan. Nah, disitulah mungkin kalaupun mungkin ada niat mau menggal dia, udah nggak bisa. Udah terlalu cemerlang dia kan. Akhirnya diperpanjang kontrak tuh. Kalau nggak salah bulan pas drawing round 3 lah saya masih ingat gitu. Jadi itu tadi kalau misalnya nih pelatihnya kepilih, kemudian rezim ini berganti. Nah, tantangannya itu tetap ada. Apakah rezim yang baru misalnya masih mau bekerja sama? Karena di kita kan kadang-kadang gitu, ganti rezim, ganti kebijakan, ganti kalau di pemerintahan mungkin ganti dirjennya kali ya, atau apanya lah gitu. Nah, itu yang kita nggak tahu. Tantangannya di situ sih. Nah, ini gue penasaran banget sama Civil War nih. Civil War di era Exco PSSI. Kita menyebut karena kan bagaimanapun keputusan PSSI ini kan kolegial Exco, yes, ya kan? Betul. Ya kan, ada sekitar 9 orang di sana, ya kan, Pak Erick Thohir di sana sebagai jenderalnya, kira-kira gitulah. Lalu kemarin kalau kita lihat di media, Pak Zainuddin Amali yang berbeda. Nah, pertanyaannya buat Bung Harpa nih, mungkin ada info A1 terkait itu. Kubu-kubuan Civil War, apakah kubunya Pak Zainuddin Amali dengan versus kubunya Erick Thohir atau gimana? Ini bertanya apa mengkonfirmasi sebenarnya? Bertanya. Bertanya ada bridgingnya bener lagi. Ya kita bisa lihat lah seperti itu kan gini. Yang paling kita bicara yang kita lihat dulu deh. Belakangan ini kan yang paling banyak bersuara di luar Pak Erick Thohir kan Pak Zainuddin Amali. Dulu kita nggak pernah dengar beliau bersuara. Sekarang bersuara dan bersuaranya itu banyak secara eksplisit itu berseberangan kan. Ya sebenarnya dari situ kita udah bisa lihat lah. Nah kita nggak tahu nih cuman di belakang ini SK-SK yang lainnya seperti apa. Yang saya yakin sebagian pasti ada juga di kubu Zainuddin Amali dan juga pasti ada yang di belakang Pak Erick Thohir. Minimal saya tahu satu lah yang di belakang. Siapa nih? Pasti satu lah, pasti itu. Ya. Yang ngundang itu kan. Ini kan mengonfirmasi lagi di media sosialnya. Bapak, ini kan mengutip nih ya, ini kan seperti Bapak Arya Sinulinga kan
abang kita ini kan nggak mau disebut disalahkan ya kan gitu. Apa itu? Itu bukti kubu-kubuan yang semakin membesar membelah di Exco. Ya gini, intinya kita lihat mana yang sejalan dengan kepalanya, berarti itu kubunya A. Yang mana sejalan dengan pendapat kubu B, itu berarti kubu B. Udah itu aja, gampang. Segampang itu. Nah cuman gini, makanya kalau kita lihat, jadi waktu bulan Juni kalau nggak salah ya, waktu kita lagi TC di Bali menjelang menghadapi China dan Jepang kalau nggak salah, itu banyak yang nggak ngeh itu. Jadi ada semacam statuta baru itu yang nanti ketika ada apa namanya, bukan KLB ya, apa pemilihan ketua umum itu sepaket. Oke. Jadi kalau udah ditentukan, jadi kayak milih presiden itu udah mau wapresnya gitu lah, sama bahkan menteri-menterinya. Kalau sekarang kan enggak, mereka berunding nih, jadi ada Exco nih. Ini mereka Exco nanti baru mereka milih ketua umumnya. Kalau sekarang enggak. Udah langsung begitu milih A, berarti itu udah paket A tuh, ketua umum, wakilnya si ini, Exco-nya si ini. Kenapa itu dibikin? Supaya gampang diatur. Jadi nggak ada lagi faksi-faksi lagi, lebih gampang. Nah selama ini kan ya itu yang terjadi sekarang. Faksi ini ada faksi ini. Nanti kadang-kadang dia punya kepentingan, berbenturan. Nah dia berkelahi satu sama lain. Jadi menurut mereka itu tidak kondusif. Tapi kalau menurut saya, kita orang yang kita percaya demokrasi, justru itu bagus. Ada dinamika gitu. Di statutanya itu yang mau Dirubah ya, banyak yang nggak ngeh itu. Kayaknya mungkin sengaja dilakukan saat orang sibuk untuk menyambut partai lawan Cina dan Jepang. Itu pas kita TC di Bali itu. Itu yang kita agak miss ya. Jadi sebenarnya ini warning call sih buat teman-teman supporter ya, untuk mengawasi gitu ya, bahwa ternyata statuta ini mungkin ada perubahan yang perlu kita cek bareng-bareng, ya kritisi. Karena saya juga percaya di demokrasi, kalau misalnya ini terjadi kan agak aneh gitu ya. Sama pertanyaan lo gini Bung Arpa, berarti selama proses yang kemarin Planet Clifford, Bapak Erick Thohir yang dianggapnya diduga one man show, dominan. Itu katanya tidak bukan diduga, itu Pak Zainuddin Amali yang ngomong loh. Oh iya Pak, di sebuah TV loh. Betul. Dominan jadi kayak lo nggak boleh main bola hari Minggu tuh kan. Itu dominan. Itu karena gua kan lari lompat pagi hari ya. Dan izin istri tentu saja. Itu dia yang dominan, istri ya. Nah, berarti selama ini Pak Ete nggak demokratis berarti ya, menjalankan sebagai ketua PSSI. Mungkin bahasanya tidak menjalankan sebagaimana mekanisme organisasi itu kan mereka udah punya aturan ya, mereka tidak menjalankan, itu intinya sih. Dan menurut saya sih sekarang yang dijalankan sekarang atau yang sebelumnya lagi saat memilih Sintayong ketimbang Luis Mia, sebenarnya itu benar. Artinya memang kayak kita mau bikin rumah kan, kita ini bukan arsitek atau bukan sipil kan, kita kasih sama arsitek. Suruh gambarin dong, saya mau luasnya sekian, halamannya sekian, ada kolam ikan, tipenya industrial misalnya. Nah, nanti dia bikin sketsanya kan, RAB-nya. Kita tinggal milih, wah tolong dong kurangin tingginya, kita nggak ada duit. Nah itu Exco yang memutuskan. Nah ini kan waktu itu enggak, karena direktur teknik juga nggak ada kan. Waktu itu belum ada. Iya, direktur belum ada. Belum ada. Makanya saya dari dulu saya orang yang salah satu tidak kencang tapi bersuara. Dirtek kok belum ada sih? Itu penting soalnya. Salah satunya untuk hal-hal teknis yang pasti kan orang-orang ini nggak semuanya ngerti bola. Kita pun yang mungkin orang anggap kita ngerti bola belum ada apa-apanya dibandingkan Alexander Zverev kan, soal spek tadi kan, dan jaringan dia kan juga luas. Dia mantan pelatih di berbagai negara, pernah jadi direktur teknik Jordania, pasti jaringannya bagus, pengetahuannya lebih luas soal teknis sepak bola di global. Nah itu yang tidak dilakukan dulu, lama itu milih direktur teknik, dan beberapa kali ada orang yang saya lihat nanya itu di Hardik balik ya, di kayak gitu, ngapain lo nanya-nanya soal dirtek gitu, ada maksud apa nih, ada agenda apa, serius kira-kira ngomong kayak gitu. Oke. Nah sekarang ada, dan sebenarnya bagus menurut saya tuh Zverev ini pengalamannya CV-nya bagus lah, oke lah gitu, cuman agak telat, tapi ya oke lah, better late than never. Jadi kalau kita fair juga nilai, saat ini mekanismenya udah bagus, harusnya emang seperti ini gitu. Tinggal ya nanti begitu kepilih kan nggak mungkin bikin orang semua senang ya, pasti ada aja yang kayaknya ini kok orang ini kok pengalaman ini, ada aja gitu. Kayak ST waktu kepilih kan, gue juga salah satu yang mempertanyakan gini, emang kalau bisa ngalahin Jerman di Piala Dunia emang pasti bisa ngalahin kita, itu juga. Tapi begitu once itu deliver, ya orang akan respect juga, akan bagus juga. Sama juga ketika Luis Mia ketika dipecat, orang kecewa karena udah waktu itu kan bagus permainannya ya di Asian Games, kita enak lah ngeliatnya. Kecewa dipecat.
kemudian diganti Sintayong. Ketika Sintayong bagus ya orang, bahkan lebih bagus lagi orang sayang sama dia gitu. Nah itu yang tidak terjadi ketika pemilihan Patrick Kluivert kan. Ternyata jauh panggang daripada api. Gitu. Nah, jadi kalau lihat kayak gitu tuh ini kan setahun ya, ini efek Civil War. Suka sekali gue istilah Civil War. Efek Civil War itu yang bikin setahun ini kita nyaris kembali ke kegelapan. Kalau kita lihat seluruh komentar teman-teman di netizen ya gitu ya, itu kan kayak kita kembali ke setelan pabrik Bung Harpa. Iya kan? Iya, dan menjadi sangat keras hantamannya karena kita sudah meroket 2024 kan. Kalau dulu mungkin kalau saya bilang era kegelapan itu mulai dari 2000-an akhir 2007 2009 karena itu 2 kali kita gagal lolos ke knockout SEA Games kan. Itu saya anggap era kegelapan lah. Kemudian 2010 kan kita dihajar sama Malaysia di AFF, 2011 juga dihajar sama Malaysia di SEA Games. Abis itu kan kita nggak pernah expect kan. Iya, iya. Ya masuk final 2016 AFF kalah ya udah gitu kan. Nah saya kan kita udah meroket nih 2024 dan kita semua happy kan, semua senang, kita semua bangga. Pokoknya kita dukung lah saat itu. Tapi kemudian sekonyong-konyong 2025 kan begini ya. Jadi hantamannya keras, energi kinetiknya kuat gitu. Nah itu yang membuat tahun 2025 ini benar-benar kerasanya tuh menyedihkan banget sih dibandingkan tahun 2024. Bahkan sampai supporter pun ketika kemarin di SEA Games, ini kan biasanya kalau cuma Thailand mah bakal penuh-penuh juga dengan Iya. fans Indonesia gitu. Iya. Kan. Kemarin nggak ada sama sekali gitu. Nih, gue ceritain ya waktu Piala Asia U23 itu menjelang kita lolos ke semifinal itu banyak sekali orang Indonesia yang langsung terbang ke Qatar. Minimal ada 3 atau 4 orang yang gue kenal langsung ke sana. Satu temen yang akhirnya jadi temen away gue, orang Sukabumi. Satu lagi tuh sekeluarga di pesawat pas saya pulang mau ke Jakarta. Sekeluarga ya? Sekeluarga, dia 3 orang. Saya ketemu dia, Bung Harpa, lo gimana gitu kan. Wah iya kita nonton sayang ya Bung gagal. Ya tapi udahlah kita senang. Iya. Bapak gimana dari awal Pak? Enggak, saya begitu kita tahu kita kalau nggak salah lawan Korea Selatan, lawan perempat final. Oh iya, dadakan dong. Iya, berapa tiketnya? Dia bilang 70 juta apa? 3 orang itu. Dadakan. Segitunya tuh. Qatar lo jauh. Benar tadi yang Bung Indro bilang, di Thailand kalau kita sedang baik-baiknya nih, seumpama kita nih lolos Piala Dunia, saya yakin penuh itu 700th Anniversary Stadium. Yakin saya. Karena kan kalau kita lolos kemarin itu semua yang berbau timnas itu orang akan happy, akan datengin, akan tonton, akan beli jersinya. Tapi kan ini kan semua tingkat kepercayaan udah anjlok banget kan. Bahkan nanti boleh deh cek deh di mana-mana itu banyak yang seneng kita nggak lolos. Bukan saya ya, banyak di komen-komen bagus deh. Kalau lolos nanti jadi songong apa segala macam. Itu banyak komentar-komentar seperti itu. Jadi udah segitu dan sebenarnya ini situasi yang sangat tidak enak gitu. Karena kalau kita kalah, kita gagal, tapi kayak 2024 lah. Kita kan Asia kan nggak dibantai Australia juga kan di knockout stage. Terus di di Asia U23 kita juga kalah dari Irak, kalah dengan Guinea di playoff. Tapi orang coba tetap mendukung. Ibaratnya negara nih walaupun tentaranya lagi perang tapi kesusahan, tapi kalau masyarakat itu dukung, wah itu nggak bisa dikalahkan. Nah sekarang kebalikannya, masyarakat apatis, bahkan kayak pelatih ini kan ada yang kayak ya nunggu nggak nunggu gitu loh. Kalau dulu kan kita ngitung tuh 50 hari lagi mau timnas main, 100 hari lagi lawan siapa udah nggak sabar. Sekarang saya nggak ngelihat sih ada vibes itu, yang nggak tahu ya mudah-mudahan 2026 ada something happen yang membuat kesenangan kita itu kembali lagi sih. Gitu. Jadi semua itu terjadi karena keputusan Erick Thohir ya? Ya kalau saya rasa sih gitu ya, keputusan blunder 6 Januari itu kan benar-benar mengubah semuanya. Jadi again bukan soal hasil. Memang tidak ada jaminan kalau tidak ada pergantian pelatih itu kita akan lolos Piala Dunia. Nggak ada yang bisa jamin. Tapi yang paling penting adalah dukungan fans itu masih ada. Masih percaya. Sama kayak 2024 kita nggak juara, bahkan nggak lolos Piala Olimpiade di U23, kan tetap tinggi dukungan masyarakat. Dan akhirnya kita bisa compete dengan baik di round 3 kan. Iya. Nah tapi begitu kepercayaan publik itu nggak ada, itu udah kayak mobil atau pesawat itu nggak ada bahan bakarnya. Udah akan susah. Jadi Maret ini kalau memang PSSI tidak ada sesuatu yang bagus yang mereka perlihatkan, saya ragu Maret itu akan sepi juga. Oh wow, Timnas. bahkan Maret besok nih ya? Iya. Kalau tidak ada sesuatu yang membuat masyarakat tuh trust-nya terbangun. Menurut saya ya, gitu. Oh sebegitu ininya ya Ya berarti. tadi yang Bung Indro bilang kan, di Iya. Thailand itu kosong.
Belum pernah kita lihat seperti itu loh, jarang sekali. Myanmar lebih banyak ya. Myanmar lebih banyak. Jauh. Iya, Mungkin hari pertama Filipina aja kita lebih denger suara teriakan Iya, supporter Filipina. Filipina. Itu Iya. jarang banget yo. dan Iya. Filipina tuh olahraga sepak bola tuh nomor 3 atau 4 gitu. Setelah Iya. basket, setelah Tinju, apa gitu. kan. Tinju ya, betul. Gitu. Jadi udah jelas dari situ kan bahwa animo ini luar biasa sangat turun. Gitu. Animo turun gitu ya, termasuk juga mungkin saya nggak tahu ya elektabilitas Erick Thohir turun gitu ya. Kepercayaannya juga turun. Iya, kepercayaan juga turun. Karena belakangan kan Pak Erick kan jarang ngomong di media ya. Mungkin karena tadi ya soal civil war. dan Jangan lain kok di media, di medsosnya aja. Ini nggak pernah ngomongin bola. Udah berapa bulan ini? Oh gitu. Iya. Iya. Ini abang kita ini pemerhati sekali ya. Memang itu secara kasat mata juga kelihatan sih. Bahkan terakhir kali konferensi pers kan yang hadir tuh Alexander Nusi. Zwirs, terus siapa lagi? Sekjen, kan? Sekjen ya, Pak Ah, Sekjen, Yunus Pak Nusi. Yunus Nusi. Terus saya lupa siapa lagi satu. Kosnova. Kosnova. Nggak ada beliau itu kan nggak ada kan. Gitu. Jadi kayak mungkin udah males gua ngasih medali aja di Thailand. Iya. Kan lumayan kan ada berapa medali tuh kita kan tiap kan disorot ngasih medali Oke. Bahkan si keras itu kan di medsosnya juga begitu. Urusan SEA Games bukan saya. Coba tanya yang mengerti. Iya kan? Banyak exco ya? Exco gitu loh. Iya, Coba iya, tanya orang yang mengerti tentang timnas SEA Games. kan itu kan horizontal yang maksud ditanya itu kan horizontal ya nggak mungkin tanya pedagang di pinggir jalan gitu loh nggak mungkin pasti kan yang selevelnya dia juga ya siapa itu kan kita bisa ya tinggalkan komen dan kira-kira siapa Ya, kan siapa yang dia nggak teman-teman mengerti. ini kubu-kubu exco ini kayaknya menarik sekali kita ulik ini karena bagaimanapun ya dia mewakili kayak kita kalau di negara itu dia DPR-nya mewakili suara kita gitu. Exco Betul. ini mewakili suara kita sebagai sebagai penikmat sepak pendukung utama lah timnas Indonesia kan. Betul. Jadi ini yang harus benar-benar kita kawal bareng. Ini warning call buat teman-teman supporter bahwa kita harus lebih aware terhadap siapa exco kita termasuk juga Pak Erick ya. Iya. Gitu kan ya. Cuman gini masalahnya pemilihannya itu kan bukan one man one vote kan. Betul. Tapi 100 sekian voter itu yang menentukan siapa eskonya. Klub Liga 1, Liga 2, Liga 1 kan 18 tim, Liga 2 saya nggak tahu berapa, mungkin 20 something kali ya. Terus Asprof. Nah, itu Iya. nah, mungkin itu juga bisa masukkan tuh apa ya, tapi kalau ntar ada suara supporter ribut juga kan kalau ada suara supporter gitu. Saya nggak tahu apakah seperti apa gitu karena bukan one man one vote itu. Betul. Itu yang juga sering kita diskusikan ya sama supporter ya. Ini Iya. harus ini supporter ini kayak nggak dapat suara sama sekali ya di levelnya. Cuma ya kita bisa bikin berisik lah. Nah, paling berisik Iya kan? kayak Iya. gini-gini, tapi kan nggak bisa ada hierarkinya kan, tidak bisa mengubah gitu. Kita hanya bisa berisik aja. Harus ada perubahan. Kalau mau emang harus ada perubahan statuta lagi. Perubahan statuta yang memungkinkan misalnya suara supporter. Tapi kan pemilihan Tapi suara mekanismenya juga ribet sih iya, memang sih itu. mekanismenya juga akan ribet gitu. Dimana roadmap-nya aja juga nggak ada gitu. Aduh roadmap. Cuma 3 halaman. Tapi bisa nggak ya kalau dibikin misalnya one man one vote kayak ada aplikasinya gitu, terus berdasarkan KTP gitu. Jadi KTP Indonesia scan, baru nanti kita bisa milih. Kan ada kita Garuda tuh. Iya. Nah, dari situ kita bisa milih tuh Iya. eskonya. Integral dengan sistem mungkin pertiketan gitu-gitu ya. Iya, nah Biar itu kita- tuh mungkin. Ya kan biar kita juga secara sistem itu enak gitu. Orang ke stadion juga akan nyaman kan. Iya Jadi no calo-calo lagi gitu ya. Kita pernah ngalamin semua lah. Saya sendiri sama Abang Indo ini pernah sampai di level mau ditodong senjata sama Oh, ini 2016 ya. 2016 kan. Saat kita sama teman-teman support. Saya cerita juga ya. Ini saat 2016 kita bareng-bareng antri teman-teman supporter jam 12 malam di depan di depan Gambir kan. Terus tiba-tiba jam 6 dibuka chaos gitu ya. Gila itu. Segitunya kami demi timnas. Saat itu timnas kan masih nggak sejago sekarang lah ya. Enggak, itu dark ages juga hitungannya. masih setia ya. Iya. Iya. Jadi kalau diberah darah kita nih merah lah iyalah. Ya emang merah. Oh, so hijau. Emang Hulk. Hulk kulitnya kali hijau. Iya. Bukan darahnya. Bukan Tapi darah kan ya. Hulk artinya hijau. Oke, Bung Harpa, Ya. sekarang kita ngomong soal pelatih timnas. Oke. Nah, ini menarik nih. Bung Harpa ini selalu punya info-info A1. Nah, tapi sebelum kita info A1-nya Bung Harpa soal pelatih timnas, Anda ini pernah bilang nih gini,
tipikal Erik sepertinya itu ogah ya jika ada orang nih atau siapapun itu atau bahkan media bocorin tentang calon pelatih timnas gitu ya. Kemarin kejadian tuh Timur Kapazia udah rame duluan, Bung Harpa udah jauh-jauh hari bilang kayaknya gagal. Ya. Nah, pertanyaanku, apa demikian juga nasib dua sosok yang dianggap sekarang paling santer nih? Ada Gio Van Bronckhorst sama pelatih Kanada itu John Hartman. Gimana? Sebenarnya jangankan seorang Erick Thohir ya, karena Erick Thohir ini kan hitungannya ningrat juga lah. Dia anak orang kaya, pengusaha, menteri, ya pokoknya dia someone lah gitu. Kita aja mungkin kalau di posisi seperti itu, pengambil kebijakan, kemudian ada orang yang udah woro-woro duluan, kita pasti ego kita agak kecolek. Iya. Kok dia udah duluan sih? Ada juga, apalagi seorang yang someone seperti dia. Dan kebetulan yang kedua, nggak tahu waktu itu saya tunjukin nggak sih japrian saya sama Timur itu memang nggak ada kontak. Sampai dengan saat itu ya nggak ada kontak. Meskipun dia sudah menunjukkan bahwa dia tertarik gitu. Jadi saya lihat wah nih enggak deh, kayaknya enggak mungkin gitu loh. Kemudian ada beberapa juga kandidat yang menurut saya agak kurang masuk akal gitu. Misalnya si Heimer siapa tuh yang orang Irlandia itu, dia kan juga lagi bagus-bagusnya. Mau lolos Piala Dunia, terus ada momen ngalahin Portugal juga dengan Ronaldonya, kayaknya nggak mungkin deh. Kemudian siapa lagi ya? Adalah beberapa nama yang menurut saya kayaknya secara gaji juga nggak mungkin gitu loh. Kalau nggak salah sempat Mourinho gitu. Jadi balik lagi sih udah berkali-kali gue bilang ya sebelum beli ya lihat kantong dulu nomor satu sebenarnya. Jangan ngarang-ngarang, gue pengen beli Mercy, pengen beli apa semua. Cuman budgetnya nggak seperti itu gitu. Nah kemudian mengkerucutlah ke beberapa nama. Nah sempat juga salah seorang PSSI itu mungkin semi keceplosan ya bilang iya Pak Sumarji kan udah ke Belanda nih gitu. Bilang wah berarti ada orang Belandanya dong. Belum tentu katanya. ya kalau ke Belanda 90% kan orang Belanda ya, kemungkinan besar ya. Jadi kemungkinan tapi kita nggak tahu siapa. Karena kalau Gio sendiri saat ini masih asisten pelatihnya Bung Indro. Anak buahnya Arne Slot. Dan habis menang juga kemarin. Dan standar gaji juga tinggi lah. Dia bukan pelatih kaleng-kaleng. Bukan yang kita nggak mau ya. Gue yakin sebagian dari kita senang lah ngeliat Gio ini. Dan keluarga ini pun keluarga yang sangat dihormati di Belanda. Baik oleh orang Rotterdam, baik oleh orang Amsterdam. Pokoknya di checklist semua lah dari segi apapun. Technical melatih juga proven, bersama Rotterdam dia juara Eredivisie. Bersama Rangers kalau nggak salah dapat Scottish Cup dan sempat di Fenerbahce kalau nggak salah ya di Turki. Dan sekarang asisten pelatih Liverpool. Tim yang paling banyak gelar juara ya kan bersama MU. Gak bersama, tetap lebih. Jadi kayaknya sih berat ya, bukan nggak mungkin ya, berat. Nanti jangan dipotong nih, katanya nggak mungkin, nggak, berat, bisa tapi berat gitu. Apalagi ada Indonesianya dia kan. Ya itu ada romantisme juga lah gitu. Jadi bukan tidak mungkin pelatih itu datang dari berbagai latar belakang, dari nama yang mungkin tidak familiar bisa juga. Misalnya bisa aja dari Jepang. Kita kan ada kerjasama juga dengan JFA. Mungkin dari Belanda juga. Very likely ada satu mungkin. Ini hanya berdasarkan remahan-remahan informasi ya. Dan mungkin juga ada dari Jerman, kita nggak tahu. Yang pasti kalau feeling saya ya, ada satu nama yang mungkin kita sudah lumayan dengar. Ada satu yang mungkin kita belum pernah dengar. Kemungkinan seperti itu. Gitu. Tapi again mungkin ya menunggu tanggal 25 dulu ya. Oh wow, sebentar. Kita tunggu tanggal 25 ngapain nih, Natal? Atau kita mengembalikan? Ada yang mau datang, walaupun itu liburan Natal. Itu pernyataan resminya kan, seperti itu loh. Itu pernyataan ada courtesy-nya loh. Jadi mungkin mau mengetes komitmennya, kita nggak tahu. Cuman sih, ini serius nih. Kayaknya Januari lah, Januari. Karena juga mungkin budget kan. Karena kan kubu PSSI udah mengatakan ada 2 keywords-nya. Jangan buru-buru, FIFA Matchday masih Maret. Itu diucapkan oleh 2 petinggi PSSI, mungkin juga hemat budget karena kalau November ditunjuk atau apalagi Oktober, akhir Oktober, kita kan gagal kan 12 Oktober kan, mungkin juga hemat budget juga ya kan. Kalau dipilih Oktober akhir kan Argo jalan dan itu tim kepelatihan mungkin somewhere around miliar kan. Karena Sintayong aja gajinya sekitar 1 miliaran, Patrick Kluivert itu sama rombongannya berapa itu 15 orang mungkin sekian miliar. Jadi mungkin mereka pikir udahlah nggak usah buru-buru
hemat budget juga gitu. Jadi prediksi kalau gue sih mungkin prosesnya udah dijalankan tapi mungkin awal Januari mungkin diumumkan. Selambat-lambatnya akhir bulan inilah, itu udah paling lambat banget. Tapi kayak Januari. Gitu. Januari, Desember akan diumumkan publik. Karena Pak Sumarji, bapak-bapak soft spoken idola kita semua nih, kayak pade-pade di kampungku soalnya. Dia udah bilang bahwa akan ada 2 yang akan diumumkan. Kemungkinan minggu depan. Berarti gitu 2 kan? Berarti kan masih ada proses lagi untuk memilih itu di mekanisme ESCO. Jadi kalau menurut Bung Harpa 2 tadi itu Hetman dengan Gio berat ya? Atau bukan mereka? Kalau Gio sih kayaknya berat ya. Saya juga nggak mengklaim saya tahu persis ya. Ini hanya obrolan-obrolan kira-kira kita aja gitu. Kalau Gio kayaknya berat deh. Bukannya nggak bisa ya, berat gitu. Kalau John Hartman maybe yes, maybe no gitu. Gitu. Tapi memang biasanya terakhir 2 itu nanti dipilih, ditimbang-timbang nanti mereka akan pilih 1 gitu. Nah kalau secara filosofi permainan, kedua ini mana yang paling cocok dengan timnas menurut Bung Harpa? Kalau saya sih sebenarnya prefer malah nggak ada di 2 ini. Saya prefer sebenarnya orang Asia. Kenapa? Okay. Karena kalau orang Eropa mindset itu berbeda dalam arti orang Eropa yang belum pernah melatih kita loh ya di Asia ya. Kecuali kalau udah pernah melatih seperti Herve Renard atau Graham Arnold, kita anggap Asia lah, kita anggap Eropa lah ya. Tapi dia kan udah pernah melatih dan sering berhadapan dengan tim Asia. Jadi mereka paham plus minusnya orang Asia itu seperti apa atau pemain Asia. Tapi kalau orang Eropa, contoh gini, Giovanni ngelatih, dia pikir oke, gue mau lu crossing yang inverted ya, tapi bengkok-bengkok. Kok gimana sih? Itu kan udah dari awalnya harusnya bisa. Sementara mereka nggak paham bahwa di Asia ini tidak semua punya kemampuan yang sama. Nah, kalau orang Asia udah tahu, that's why Sintayong menurut saya ya minta gue mau ngelatih U20, U23 sama senior, karena dia tahu ini masih mesti dibenerin dulu nih. Ibaratnya masih raw material lah di umur 19. Jadi kalau gue tanganin, gue bisa lah nggak lurusin dikit nih cara passingnya, sehingga nanti ketika dia naik ke 23, ketika dia naik senior, udah nggak terlalu hancur kemampuan skillnya. Nah orang Eropa kan nggak ada mindset begitu. Diasumsikan lu udah bisa begini, lu udah bisa begini, lu udah bisa begini. Jadi gue tinggal taktikal. Nah itu yang menurut gue kalau pelatih Eropa nanti yang belum pernah melatih di Asia akan butuh waktu untuk adaptasi. Bukan berarti nggak bisa ya, bukan berarti nggak bisa gitu. Ada contoh yang sukses juga kok. Misalnya Gus Hiding 2002 ya, terlepas dari kontroversinya Korsel, tapi cukup compete bisa juga gitu. Tapi kan memang Korsel ini kan beda lah. Mereka juga udah banyak yang main di Eropa saat itu. Kalau kita kan sekarang sih udah lumayan banyak sih ya gitu ya. Jadi gue lebih prefer Asia lah gitu, lebih prefer Asia untuk bisa menangani kita, either mungkin Jepang gitu, bisa juga. Nanti masalah bahasa lagi. Enggak, itu nggak ada, udahlah. Apalagi kalau bisa Gus itu kan udah NU ya. Oh iya benar. Ini kawan kita ini. Enggak lah, nggak ada kendala bahasa. Dan satu lagi, terakhir ada pernyataan dari Kevin Dix kan, yang ternyata mengatakan selama mereka di ruang ganti, mereka sepakat untuk tidak berbahasa Belanda sesama mereka. Artinya semua pemain diaspora ya, yang orang Indonesia, yang warga negara Indonesia tapi keturunan Belanda. Kenapa? Untuk menekel barrier bahasa. Jadi paling enggak Pratama Arhan dan lain-lain, kalau mereka ngomong ya mereka tahu lah bahasa Inggris dikit-dikit gitu. Gitu. Jangan sampai ngeledekin gue nih. Ngomongin gue nih gitu. Ntar kalau sama Arhan, ada gue bahasa Jawa aja lah. Biar gak ngerti deh. Oke. Jadi bocoran A1-nya ini masih ini ya, masih ngambang lah. Masih ngambang ya, karena situasinya sudah sangat cair. Cuman mungkin dikit gue tambahin ya, dengan situasi terakhir Civil War ini, bukan tidak mungkin ini akan agak lebih lama sedikit mungkin ya. Gimana tuh? Ya kan mereka kan juga lagi agak berseteru nih. Nah jadi untuk gimana lagi orang berseteru, cuman harus mengambil keputusan yang penting. Ini kan sangat penting nih, orang nunggu-nunggu semua kan. Ini mereka jadi mungkin agak lebih lama mungkin ya gitu. Selama ini Civil War ini tidak menguak ke publik karena ada Erick Thohir pendamai. Sekarang dengan prestasinya ambruk, Civil War-nya menguar, dan ini efeknya bagi kita nih, ini akan jadi gitu ya, gitu kali ya gitu ya. Nah pertanyaanku buat Bung Harpa, ini kita ngomong soal tahun 2026. Ini kan pelatih belum ada. 2026 kalau toh pelatih ada, kita akan bagaimana? Ya kan udah banyak agenda menunggu ya. Iya. Agenda menunggu. Kalau Maret sih memang FIFA Series ya. Ya maksudnya bukan
bukan turnamen yang benar-benar kita tunggu banget lah gitu ya. Saya juga terus terang nggak terlalu tahu nih formatnya seperti apa detailnya. Tapi kan yang paling yang paling kita nanti kan adalah AFF lah. AFF. 2026 bulan Juli. Kemudian yang pasti adalah Piala Asia. Ini kan yang paling 2027 ya. 2027 dan itu bukan 2 tahun lagi loh. Iya. 1 tahun 1 bulan lagi. Januari 2027. Jadi nggak terlalu lama. ya? Januari 1 tahun 1 bulan lagi. Literally seperti itu. Jadi dibilang makanya waktu itu dibilang jangan buru-buru, saya kurang setuju juga karena timnas ini kan ketemunya sekali-sekali. Iya. Belum lagi nanti ada seremoni lah, ketemu si A, ketemu si B setelah pelatih ditunjuk ya. Nanti ke Menpora dulu sowan, nanti makan Padang kayak waktu itu kan gitu kan. Ya kan banyak seremoninya ya. Nanti baru lagi udah gitu sekarang pemain kita kan nyebar di mana-mana kan. Nggak kayak dulu satu negara lah, relatif satu negara lebih gampang. Jadi sebenarnya seharusnya kalau waktu itu lebih cepat akan lebih bagus. Tapi again tadi yang seperti saya bilang di awal mungkin karena mereka mau hemat budget atau apa, jadi mereka agak ngulur-ngulur waktu. Plus sekarang lagi kurang kondusif gitu loh. Jadi ya idealnya sih cepat pilih langsung susun program itu supaya kita bisa menatap Tapi 2026. kalau misalnya nih persiapan 2026 dan 2027 butuh pelatih yang benar-benar stay di Indonesia atau seperti sebelumnya kan PT Clover kan pulang terus. Kalau udah deket pertandingan baru datang. Apa seperti itu? Ya harusnya sih stay di sini lah ya. Kayaknya rata-rata seperti itu deh. Dulu ada Capello, pelatih Inggris, Sven-Goran Eriksson, pelatih Inggris, terus Thomas Tuchel juga kan bukan orang Inggris ya, stay di Inggris lah harusnya. Oke, kita tahu memang ada beberapa pemain diaspora gitu. Tapi pemain diaspora itu kan sebenarnya udah ketakar ya kemampuannya. Udah tahu lah seperti apa. Mungkin sekali-sekali mereka kunjungin boleh, tapi base-nya harusnya sih di Indonesia ya. Karena kan koordinasi kan bukannya soal net pemain kan, koordinasi mungkin soal nanti bagaimana teknis mobilisasinya ketika misalnya Juli nanti AFF atau nanti Maret kita mau main di mana, kan harus ada ke federasi juga dan pemain lokal kan juga sekarang agak lumayan banyak juga kan yang mengisi timnas. Ada Rizky Ridho, ada Mark Locke, Tom Hai juga ada di sini sekarang, Eleanor Render sudah di sini. Terus siapa lagi? Struik udah di sini. Siapa lagi banyak lah. Ada Ricky Kambuaya. Sebenarnya banyak juga yang di sini. Dan secara simbolik sih harusnya komandan ya harusnya di home base-nya sih. Gitu. Iya, dan Liga Indonesia sekarang kan naik levelnya kan. Ya. Persib oke, Dewa oke. Jadi harusnya pemain kita lebih banyak dilirik harusnya ya. Karena jadi persaingannya juga harus lebih kompetitif karena kita ini kan timnas ini kalau kita mau fair ya, timnas itu kan senior ya, jangan kelompok umur. Tapi kalau kita lihat antusiasme, semua level timnas di era 2024 full, 2025 full. Iya. Sekarang, aduh. Kemarin SEA Games ada. Itu sih kayaknya belum pernah ya kita ngelihat sesepi itu. Iya, ya, benar. nasional kita di sini. Apa itu ngefek banget ya ke pemain timnas ya? Karena gue ngerasa, misalnya gini, gue tuh berkali-kali nangis ketika ya di stadion. Ketika di stadion kita dukung AFF ya, karena itu kenapa tadi itu Bung Harpa udah bilang AFF ini penting apa enggak gitu. Gitu. Karena bagi sebelumnya kan AFF kayaknya gak penting. Bagi Bung Harpa AFF sepenting apa? Ini kita bicara sebagai fans bola yang netral ya, yang mau kita bagus. Ini terlepas dari cakar-cakaran politik saat ini dalam PSSI. Siapapun nanti yang terpilih, menurut saya wajib untuk memenangkan AFF. Wajib ya? Wajib. Belum pernah juga. At all cost. Kenapa? Supaya untuk menciptakan trust dan kondisivitas. Let's say yang terpilih rezim ini masih tetap jalan. Oke, anggaplah rezim Erick Thohir masih tetap jalan. Lalu ditunjuk pelatih siapapun itu. Pasti kan ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang serak, ada yang enggak. Normal lah itu. Tapi once Juli itu kita juara AFF, itu pasti akan reda semua tuh. Akan reda. Iya dong. Iya. Tapi memang tetap ada cibiran-cibiran pasti. Alah AFF doang seperti itu. Tapi kan tetap namanya orang Indonesia kalau dia lihat kebanggaan itu menghasilkan pasti orang bangga juga. Malah yang mencibir ini akan dilawan. Ah lo nggak segian gitulah, bagaimana juga nih tim nasional kita udah juara kita syukurin. Justru bagus untuk modal menghadapi Piala Asia nanti. Nah itu juga. Jadi menurut saya oke lah kita jangan terlalu terlarut dalam civil war ini. Biarkan mereka yang bertempur. Tapi saran saya for the sake of our national flag, grab the AFF Juli. Itu meredakan semua, ya agak sedikit
yang situasi panas ini akan membuat kita lebih adem. Akhirnya kita bisa fokus lagi bukan untuk ngomongin federasinya nih, tapi untuk bicara bahwa tim ini akhirnya bisa berprestasi setelah 40 tahun dan punya modal yang penting untuk menatap Piala Asia. Jadi akan lebih positif suasananya gitu. Jadi turunkan tim terbaik aja, tinggal teknisnya itu tadi. Makanya saya bilang pelatihnya tuh kayak menjawab apa yang dikatakan Bung Indro, bukan warkop ya. Jadi kalau misalnya dia di sini kan bisa koordinasi. Karena Juli itu kan udah kalau nggak salah liburan ya. Liburan. Nah, kan ada tantangan tuh bagaimana untuk menarik pemain-pemain terbaik kita. Semaksimal mungkin turunkan pemain terbaik kita. Kalau Tom Hack kan udah aman lah, bisa kan dia main di Persib ya. Eliano dan lain-lain yang tadi kita sebut. Nah, siapa tahu ada pemain-pemain bagus yang main di Eropa yang bisa diperbantukan. Nggak apa-apa. Pastikan dapat gelar. Nah, itu akan sangat positif buat situasi sepak bola kita. Iya. Mumpung boleh yang orang-orang bermain di klub bisa bermain di AFF ya. Boleh. Biasanya kan kalau di SEA Games. AFF tandingnya di Desember itu kan sulit. Iya, untuk sulit. menarik. Ini kan lagi jadi kayaknya ini lebih deal ke tar dulu ya, Juli itu udah pemanasan nggak mereka ya? Mungkin belum kali ya. Belum. Nah, masih liburan. Jadi tergantung pemainnya nih. Mungkin kita kasih kompensasi lah ke mereka. Karena kan harusnya mereka libur. Walaupun itu sebenarnya FIFA Matchday, saya juga nggak tahu. Mungkin federasi ini lebih paham bagaimana sih aturannya, regulasinya. Apakah mereka tetap memang wajib untuk datang karena memang itu FIFA Matchday, atau karena itu liburan mereka berhak untuk nolak. Kita nggak tahu. Intinya pokoknya pastikan bahwa pemain terbaik itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin bisa membela timnas di bulan Juli di AFF nanti. Iya, termasuk calon back AC Milan ya. Jait saya. Gue sih seneng banget ya kalau ada pemain kita itu jadi di top level klub yang salah satu klub terbesar di dunia ya. Iyalah, apalagi di Itali kan. Maksudnya kawah Chandra di mukanya pemain bertahan. Main di Milan atau di Juve kan. Juve kan juga kuat bertahan. Walaupun gue berharap dia di Roma sih. Karena saya Romanisti. Kalau beliau berharap di Liverpool. menggantikan Ibo Konate. Berat kalau di Liga Inggris. Iya, benar. Iya ya, gue juga merasa AFF ini kan kunci untuk kita kembali gairah sepak bola Indonesia ya. Karena jujur aja ya belakangan kan ya kita denger lah kalau kita yang biasa timnas kan kita mengalami pasang surut kita ke stadion ya. Tapi belakangan ini ketika ngomongin timnas, gitu. Ya gak sih? Iya, Gitu. iya. Dan gini, saya umpamakan. Terima kasih. Ini kan lagi klub nih. Nah, Jadi kalau AFF tuh gitu. masih bisa tarik napas. Ada checkpoint berikutnya gitu sih. Jadi siapapun nih, kalau saya nggak mau terlibat nih dalam kubu-kubuan di PSSI. Pokoknya siapapun pastikan AFF menangkan deh. Dah. Menarik. Oke, Bung Harpa, kita udah ngomongin soal carut marut, civil war antar Esko yang nanti teman-teman silakan bisa kita kawal bareng-bareng. Jangan kasih komentar siapapun itu orangnya. Ini ke Bung Harpa kita punya sedikit game tentang what if. Nah, what if ini? Karena tadi kita ngomong soal Avengers tadi itu, ngomong Civil War, salah satu periodenya. Salah satu komik yang gue suka kan soal what if kalau di Avengers. Nah, pertanyaan buat Bung apa? What if tiba-tiba Erick Thohir CLBK sama STY? Apa yang terjadi? Apa yang harus diperbaiki? Ya pertama berarti sudah kembali waras. Tuh. Iya dong. Itu pilihan yang sangat gampang sebenarnya gitu. Walaupun ego harus bermain di situ ya. Yang terjadi adalah saya yakin kepercayaan publik akan kembali. Tapi tantangannya ada. Bagaimana kemudian bisa bekerja sama kan? Karena udah ada luka yang menganga di sana. Itu aja. Secara politis, secara psikologi itu luar biasa. Akan mengembalikan semua yang retak. Tapi ya retak kan dilem lagi ya, tetap pada bekasnya. Tapi balik lagi menurut saya. Tapi saya rasa itu kemungkinannya sangat kecil sih. Seberapa kecil? I think less than 10%. Maybe less than 5%, kecil. Never say never dalam bola ya, kita nggak dalam hidup bahkan nggak never say never. Cuman kalau kita bicara probability sangat kecil, gitu. Pak Erick sebegitu tidak maunya ya sama STY ya? Ya kan udah tagarnya juga lihat harus move on kan. Tapi kalau sama Indra Safri nggak move on. Ini bukan gue yang bilang. Iya. Gitu. Ya, what if lagi? Kalau misalnya ET mundur, kira-kira siapa yang bisa gantiin? Kan sebagai orang yang di IG-nya langsung ET out.
Itu biarkanlah mekanisme PSSI yang bekerja dan biarlah orang terbaik. Orang Indonesia tuh jangan kita mengkultuskan satu individu lah. Artinya kita terima kasih mau siapapun. Dengan Coach Indra Safri, Coach Indra terima kasih udah ngasih gelar SEA Games from my heart. 32 tahun ya kita nunggu atau 31 tahun ya. 31, 32 lah gitu-gitu. Pak Erick Thohir juga banyak jasanya, tapi ya when it's over ya it's over gitu. Jadi bukan kita berarti benci dengan dia, enggak. Itu pandangan kita kan sebagai netizen yang mungkin udah lebih dulu ngikutin sebelum beliau nonton bola mungkin. Ya kita berpendapat aja gitu. Nah siapa penggantinya? Biarkan mekanisme yang bekerja dan biarkan nanti yang terbaik. Pasti adalah orang Indonesia selalu ada. Iya, Nggak mungkin nggak ada. Nah nanti tinggal kita menilai apakah lebih baik dari Pak Erick Thohir, apakah sama atau lebih buruk, bisa aja kan. Gitu, biar waktu membuktikan. Biar waktu membuktikan. Nah, sekali lagi, what if? Tadi kita ngomongin soal cakar-cakaran di Exco, ya kan? Soal civil war di Exco yang membuat kita lambat dapat pelatih dan keterangan di media aneh-aneh kan. Nah, what if jika Bung Harpa dapat sokongan dari banyak pihak untuk masuk Exco? Karena Exco kan butuh salah satunya kan dari jadi Asprof dan lain-lain lah. Iya. Ini banyak nih klub-klub nih. Gue mau Bung Harpa aja deh jadi Exco. What if Bung Harpa ketika jadi Exco, apa yang bakal dibenahi? Yang bisa saya pastikan kalau itu terjadi, seandainya nih, saya nggak akan melakukan atau memecat pelatih yang sedang bagus-bagusnya. Itu yang pasti saya lakukan kalau saya jadi Exco. Kalaupun terjadi. Tapi mau jadi Exco. Kenapa sih harus orang kalau abis kritis terus harus jadi masuk sistem? Kan nggak harus. Nggak harus lalu kan gitu. Ya semua orang punya peran kok gitu. Nggak harus kita berperan itu harus jadi presiden, harus jadi pejabat, enggak. I think being among the fans itu lebih indah daripada kita harus jadi kita kesana gitu. Dan saya pastikan detik ini dan detik selanjutnya saya tolak itu. Pasti saya pastikan itu. Karena sekarang saya ngawalin nonton bola dari tahun 85 kalau nggak salah Korea Selatan ya. Sampai sekarang buat saya berada di antara fans itu lebih menyenangkan. Bukan berarti nanti kan salah juga. Takut ya nggak mau tanggung jawab. Enggak, banyak orang yang mungkin lebih cocok untuk mengisi posisi tersebut. Ya kita dari luar memberi masukan. Udah, biarkan sistem itu bekerja gitu. Sesimpel itu. Dan Bung Harpa akan terus di sisi mengkritik, memberi pendapat. Mengkritik dan memuji ya. Oke. Kan saya berkali-kali bilang selama 2024 itu saya memuji mereka. Habis-habisan saya puji. Bahkan saya pernah berdebat soal kinerja Pak Erick Thohir saat itu. Karena beliau saya bilang, BUMN begini-begini. Gak apa-apa, yang penting bola bagus. Karena kita saat itu menurut saya gak ada yang kita bisa banggakan. Tapi beliau bikin sepak bola bagus, saya dukung. Tapi ketika jelek, ya harus saya kritik juga, simple gitu. Dan masyarakat juga sama kok, waktu itu senang semua kok. Dua nama itu selalu berkumandang, ET dan STE saat itu. Gitu. Karena memang mereka bagus saat itu. Tapi ketika kemudian bikin kesalahan, dan kesalahan itu luar biasa fatal. Dan kemudian pola komunikasinya dengan anak buahnya juga tidak kondusif. Ya semua ke breakdown, seperti yang terjadi saat ini. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran ke sana. Saya tetap ingin duduk di tribun penonton, away dengan biaya sendiri, ya kan, ngurus visa, ngurus paspor, menikmati perjalanan dan nonton di stadion. Wah, dahsyat. Satu pertanyaan terakhir nih buat Bung Harpa. Dengan tadi kita ngomong soal Erick Thohir, PSSI, proyeksi. Terakhir, dengan segala carut marut ini, Bung Harpa masih setia dengan tagar Erick out? Tidak akan pernah berubah. Saya yang pertama dan akan terus seperti itu. Karena kesalahan fatal tadi ya. Ya, kesalahan yang sulit dimaafkan dan tidak ada perubahan. Kesalahan itu one thing ya, bisa aja semua orang salah, kita juga pernah salah. Tapi kalau kemudian kita menyadarinya, kemudian ada langkah, mungkin ada ruang rekonsiliasi. Tapi kan saya tidak melihat itu. Kecuali ada sesuatu perubahan besar yang luar biasa dilakukan, yang memang bagus, ya kita buka pintu, kita buka katakanlah rekonsiliasi. Tapi sampai detik ini saya dan mungkin kita semua ngelihat tidak ada ke arah sana. Gitu. Jadi masih berlaku tuh tagar ET out. Oke, clear ya. Petisinya udah tanda tangan belum? Clear ya posisinya Bung Harpa bahwa ET out selama tidak ada perubahan apapun yang besar. Iya, yang benar-benar kayaknya boleh juga nih, nggak ada.
Jadi nggak berubah ya setelah datang ke podcast masih tetap sama kan? Oh, ini yang gue suka ini. Yang kita kenal seorang Bung Herpa yang mengkritik dengan fair, yang memuji juga dengan fair. Nah, oke, ini kita udah panjang banget Abang Indro ngomong tentang sepak bola Indonesia gitu ya.